Konsep dasar keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran dan permintaan berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Adanya keseimbangan di suatu pasar merupakan bagian dari pembahasan ekonomi mikro. Ekonomi mikro konvensi mempelajari bagaimana perilaku-perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginannya yang didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi pada setiap unit ekonomi, di mana perilaku para pembeli dan penjual tersebut secara alamiah akan mendorong terciptanya harga dalam mekanisme pasar ke arah keseimbangan. Apabila pasar berada di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran yang kemudian akan mendorong harga pasar menurun, namun apabila harga pasar berada di bawah harga keseimbangan maka terjadilah kelebihan permintaan yang menyebabkan harga meningkat. Dalam keseimbangan umum, secara singkat memberikan penjelasan bagaimana sebuah sektor keekonomian berada dalam keseimbangan yang dibuktikan melalui permintaan dan penawarannya. Seluruh pelaku di pasar berperan sangat penting dalam proses keseimbangan ini, karena merekalah yang secara langsung menyeimbangkan anggaran mereka. Selanjutnya, harga keseimbangan akan ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Harga yang ialah harga yang bersifat relatif bukan nominal dan mencerminkan harga konsumen agregat dan seragam di seluruh transaksi pasar yang bersangkutan. Keseimbangan umum dalam Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki paradigma materialisme, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan akal dan wahyu yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Maka dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam akan ada dua aspek kebaikan yang mesti diperhatikan, yaitu nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilai-nilai kebaikan atas dasar fakta indrawi manusia, yang kemudian melahirkan etika sekaligus cara kerja yang baik. Dalam teori keseimbangan, pasti tidak akan terlepas dari teorinya Adam Smith mengenai consumer equilibrium. Namun dalam Islam, keseimbangan pun dikaitkan dengan berbagai dukungan lainnya, salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Dari ayat tersebut, keseimbangan yang muncul adalah ketika seorang muslim memiliki harta maka muslim hendaknya memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis. Tetapi pada saat yang sama tidak dibolehkan menahannya sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain yang membutuhkan. Landasan ini menjadi hal yang penting dalam mengatur keseimbangan dari pihak konsumen, mampu mengatur bagaimana kebutuhannya selama hidup di bumi. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada di dalam keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga seimbang baik di pasar barang, maupun di pasar uang. Dalam Islam memang tidak jauh dengan keseimbangan konvensional. Selain adanya landasan yang utuh dari Al-Quran dan Al-Hadits, dalam Islam ada penghapusan tingkat bunga karena dilarang oleh agama, dan memberikan solusi dengan bagi hasil serta dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Jadi, ekonomi Islam lebih ditekankan pada suatu konsep dan usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi jawaban tantangan peradaban dunia. Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga diakui sebagai elemen pasar. Timbulnya permintaan dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, berdasarkan konsep utilitas dan yang kedua berdasarkan maslahah. Konsep utilitas berlaku hanya pada permintaan barang halal. Jika terdapat pilihan barang halal dan haram, baik yang bersifat substitusi maupun komplementer, maka konsumen muslim harus memilih pada barang yang halal. Pencapaian kepuasan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan memaksimalkan anggaran pada suatu pendapatan, atau dengan meminimalisasikan garis anggaran pada suatu pendapatan. Proses terjadinya permintaan sama dengan penetapan permintaan yang dilakukan ekonomi konvensional. Di mana pada harga yang tinggi kuantitas permintaan semakin menurun, sementara pada harga yang rendah kuantitas permintaan akan semakin meningkat.
Permintaan yang dilakukan konsumen dilakukan berdasarkan pada utilitas dua kombinasi barang atau jasa di pasar yang bersifat berubah-ubah dikarenakan adanya perubahan harga. Dari tiap perubahan harga menghasilkan titik utilitas yang dapat diturunkan menjadi suatu garis permintaan. Selanjutnya konsep maslahah. Konsep maslahah adalah manfaat yang mengandung berkah pada konsumsi. Melakukan permintaan harus dapat menghasilkan dua preferensi, yaitu berkah dan kebermanfaatan. Kemampuan konsumen dalam mendayagunakan anggarannya pada kemaslahatan dapat dijadikan sebagai fondasi dalam melakukan permintaan di pasar. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan, sebaliknya semakin tinggi suatu barang, maka akan semakin rendah jumlah permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam mengonsumsi barang. Selanjutnya terkait konsep penawaran. Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor maupun produksi lokal, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian maslahah sendiri, dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Suatu produksi dikatakan maslahah apabila mengandung motivasi untuk mendapatkan untung tanpa melanggar syariat, serta mewujudkan kerja keras sebagai refleksi tawakal. Di samping itu produksi juga dikatakan maslahah apabila memiliki tujuan. 1. Memenuhi kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyediakan persediaan barang jasa untuk masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pasar dalam perspektif ekonomi Islam merupakan sebuah institusi atau prosedur yang di dalamnya terdapat hubungan ekonomi sekaligus hubungan sosial antar individu, yang melibatkan barang dan jasa. Keseimbangan dalam pasar menjadi salah satu tujuan untuk mencapai idealitas perekonomian suatu negara, di mana permintaan dan penawaran berada dalam titik keseimbangan tersebut. Dalam Islam, selain bunga dilarang, ada berkah dan manfaat atau maslahah lainnya yang diutamakan dalam proses permintaan dan penawaran. Nilai-nilai yang dilakukan di dalamnya harus ada dalam ruang lingkup halal, utilitas, maslahah, dan keadilan. Berbagai keinginan konsumen yang perlu disesuaikan, namun prinsip Islam telah mengaturnya, termasuk bagaimana proses mengatur keinginan membeli ataupun menjual suatu barang.